Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Oktojaya Abriyoso, SIKOM MM, selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian. Saya Astri Eviana Putri Sulfat sebagai ketua akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu kelompok 3 dengan anggota-anggota yang berisikan Dewiyanti, Elvina, Cindy Francisca, dan Wiji Srihastuti. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil review jurnal kami dengan jurnal yang pertama dengan judul Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian terhadap Pengambilan Keputusan Pimpinan dalam Pengembangan Karir Pegawai. Pendahuluan. Sebuah sistem informasi mampu mengolah data-data menjadi sebuah informasi yang sangat berguna sekali bagi proses pengambilan keputusan yang dilakukan pemimpin. Menyadari akan pentingnya data dan informasi, khususnya mengenai kepegawaian dalam rangka pengembangan karir pegawai, maka sistem informasi yang berkenan dengan orang, yakni para pegawai atau anggota organisasi yang bersangkutan, ada pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau SIMPEK. Dapat dilihat bahwa pimpinan di lingkungan Biro Kepegawaian, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat belum dapat melaksanakan fungsi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dalam menunjang pemimpin untuk dapat mengambil keputusan bagi pengembangan karir pegawainya. Metodologi penelitian dan hasil penelitian dan pembahasan. Metodologi penelitian yang pertama, jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu untuk melihat ketertarikan antara dua variabel atau lebih melalui analisa data yang didapat. Yang kedua, sampel penelitian seluruh subjek yang ada dalam wilayah penelitian diambil sebagai responden, dan ketua subjek penelitiannya adalah orang yang menduduki jabatan sebagai pemimpin, dalam hal ini kepala bagian dan kepala subbagian di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 17 orang. Yang ketiga, teknis analisis data yang digunakan adalah teknik uji regresi sederhana. Dan yang terakhir, pengolahan data untuk pengujian hipotesis menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi variabel sistem informasi manajemen kepegawaian X terhadap pengambilan keputusan pimpinan dalam pengembangan karir pegawai Y adalah 0,6942 kali 100% dengan hasil 48,1%. Artinya pengambilan keputusan pimpinan dalam pengembangan karir pegawai dipengaruhi oleh sistem informasi manajemen kepegawaian sebesar 48,1%. Sisanya sebesar 51,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini. Simpulan dapat disimpulkan bahwa hipotesis sistem informasi manajemen kepegawaian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan pimpinan dalam pengembangan karir pegawai di lingkungan Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat diterima. Perbatasan penelitian dan rekomendasi. Yang pertama, penelitian ini hanya menjelaskan hasil penelitian yang diukur dengan bantuan aplikasi SPSS versi 23, dan dalam penulisan jurnal penelitian ini tidak disebutkan dengan jelas pengumpulan data apa yang digunakan. Rekomendasi. Sistem informasi manajemen kepegawaian akan meningkatkan pengambilan keputusan pimpinan dalam pengembangan karir pegawai di lingkungan Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Relasi antara sistem informasi manajemen kepegawaian dan pengambilan keputusan pimpinan dalam pengambilan karir pegawai dapat digeneralisasikan atau berlaku untuk seluruh responden. Baiklah, kita masuk dengan jurnal yang kedua yang berjudul Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan Praktek Manajemen SDM terhadap Kepercayaan pada Organisasi dan Kepuasan Kerja Karyawan Universitas Amikom Purwokerto. Pendahuluan. Penelitian yang dilakukan oleh Muiz dan Mucisinati 2017 menemukan bahwa praktek manajemen SDM atau Selective Staff, promosi praktis keamanan kerja, keadilan reward, pelatihan berkesinambungan, keikutsertaan dalam membuat keputusan, komunikasi dan penilaian, perkembangan dan gaya kepemimpinan, mempunyai pengaruh terhadap kepercayaan. Penelitian ini berusaha mengembangkan yang terjadi pada penelitian sebelumnya, yaitu pada penelitian Matebula 2014 di Institusi Pendidikan dan Vokasi di Afrika Selatan, sedangkan penelitian ini bertempat institusi pendidikan yaitu Universitas Amikom Purwokerto, dengan menambahkan kepuasan kerja sesuai penelitian Farida 2016 yang penelitiannya menemukan bahwa kepuasan kerja dipengaruhi oleh kepercayaan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, penulis meneliti mengenai pengaruh langsung gaya kepemimpinan dan praktik MSDM
pada kepercayaan terhadap organisasi serta kepuasan kerja di Universitas Amikom Purwokerto. Metodologi penelitian. Yang pertama, penelitian ini adalah penelitian pendekatan kuantitatif menggunakan angka dari proses pengumpulan interpretasi dan pemaparan hasil. Yang kedua adalah populasi. Dalam penelitian ini merupakan karyawan Universitas Amikom Purwokerto. Yang ketiga, pengujian variabel menggunakan analisis regresi. Dan yang terakhir, data primer digunakan dalam penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner pada responden. Hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan hasil analisis regresi, kepercayaan organisasi berpengaruh positif pada kepuasan kerja. Kepercayaan organisasi menunjukkan nilai koefisien yaitu 0,740% dengan tingkat signifikasinya yaitu 0,00 kurang lebih 0,5 atau terhitung sebesar 5,667 kurang lebih tabel 2,056. Kepercayaan berpengaruh positif pada kepuasan kerja. Ketika tingkat kepercayaan semakin tinggi pada organisasi, maka kepuasan kerja karyawan pun semakin tinggi. Kesimpulan, penelitian ini menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan dan praktik manajemen SDM berpengaruh positif pada kepercayaan organisasi. Semakin baik gaya kepemimpinan dan praktik manajemen SDM yang diterapkan di suatu organisasi, maka tingkat kepercayaan pada organisasi tersebut juga akan meningkat. Sehingga semakin tinggi kepercayaan pada organisasi, seorang karyawan juga merasa memiliki kepuasan kerja yang tinggi di organisasi. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Yang pertama, penelitian ini tidak menjelaskan lebih dalam gaya kepemimpinan pada organisasi dan kepuasan kerja karyawan Universitas Amikom Purwokerto. Yang kedua, penelitian ini tidak disebutkan dengan jelas teknik pengolahan data apa yang digunakannya. Rekomendasi. Disarankan untuk organisasi dan kepuasan kerja karyawan Universitas Amikom Purwokerto untuk tetap mempertahankan gaya kepemimpinan yang selama ini diterapkan, agar apa yang menjadi tujuan organisasi dapat tercapai karena terbukti dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada kepercayaan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewianti. Baik, saya Dewianti dengan NIM 196121188 akan melanjutkan jurnal ketiga, yaitu jurnal nasional yang berjudul Analisis Manajemen Talenta pada PT PLN Persero yang ditulis oleh Arianis Chan dan Agina Claudia dan diterbitkan pada tahun 2018. Kita mulai dengan pendahuluan yang dimana PT PLN merupakan BUMN yang mengurusi segala aspek kelistrikan di Indonesia. Untuk mencapai penyediaan listrik 35.000 MW pada tahun 2019, maka PT PLN memerlukan sumber daya manusia yang unggul, yang salah satu upayanya yaitu dengan melakukan program manajemen talenta yang telah diselenggarakan sejak tahun 2008 bernama OCR dan tahun 2016 digagas program baru yang bernama LDP. PT PLN menunjuk PT PLN Distribusi Jawa Barat sebagai pilot project program dalam pelaksanaan manajemen talenta. PT PLN juga telah menghadapi beberapa permasalahan, antara lain ketidaksesuaian jumlah talent antar unit yang berjumlah 16 unit pada 91 rayon sehingga menghambat pelaksanaan program pengembangan talent, serta pendidikan dan pelatihan pegawai yang tidak optimal sehingga pegawai tidak fleksibel untuk dapat dipindah ke kerja unit lain. Maka dalam penelitian ini ditunjukkan untuk menganalisis pelaksanaan program manajemen talenta di PT PLN Persero Distribusi Jawa Barat. Selain itu juga untuk merancang program yang tepat untuk diimplementasikan. Ada pula definisi mengenai manajemen talenta atau telemanajemen menurut Pella dan Inayati pada tahun 2011 bahwa telemanajemen adalah suatu proses untuk memastikan suatu perusahaan mengisi posisi kunci pemimpin masa depan atau future leaders dan posisi yang mendukung kompetensi inti perusahaan atau unique skill and high strategic value. Memasuki metodologi penelitiannya, yang dimana metode penelitian yang digunakan ini adalah metode kualitatif deskriptif yang untuk menggambarkan sebuah keadaan manajemen talenta, yang dimana jenis penelitian ini adalah non-kausalitas atau komparatif, dimana penelitian ini tidak menjelaskan hubungannya sebab akibat atau besarnya pengaruh. Data yang didapatkan pada penelitian ini menggunakan instrumen observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT PLN Distribusi Jawa Barat sudah memiliki penetapan kriteria talenta yang diatur berdasarkan surat keputusan direksi, yang dimana penetapan kriteria ini merupakan penggabungan dari hasil pengukuran pencapaian kontrak sasaran kinerja pegawai dan pengukuran kompetensi individu yang telah ditentukan. Kesimpulan,
Pada PT PLN, distribusi Jawa Barat ini sudah menerapkan manajemen talenta yang diatur dalam sistem manajemen kinerja pegawai guna membina budaya pembelajaran dan berprestasi serta memotivasi pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan kontribusi pegawai bagi perseroan. Namun, dalam melakukan evaluasi keberhasilan program bukan hanya dari capaian kinerja talent, tetapi juga peningkatan kompetensi talent setelah mengikuti program pengembangan sehingga penyelenggara tahu apakah program pengembangan yang diberikan untuk talent dapat mengisi gap kompetensi yang dimiliki. Untuk keterbatasan penelitian dan rekomendasi, melakukan evaluasi keberhasilan program bukan hanya dari capaian kinerja talent, tetapi juga peningkatan kompetensi talent setelah mengikuti program pengembangan sehingga penyelenggara tahu apakah program pengembangan diberikan untuk talent dapat mengisi gap kompetensi yang dimiliki. Setelah melakukan uji portofolio, kompetensi maupun fit dan proper test untuk talent yang tidak lulus, maka harus diberikan feedback dari hasil wawancara sehingga talent tersebut mengetahui kompetensi di bagian mana yang harus ditingkatkan dan perlu pengembangan, sehingga dapat menjadi evaluasi talent tersebut dan sebagai rujukan sumber daya manusia dalam mempersiapkan talent tersebut untuk suksesi jabatan selanjutnya. Selanjutnya untuk jurnal keempat ada jurnal internasional yang berjudul Effect of Leader Member Exchange and Perceived Organizational Support on Organizational Innovation, The Case of Denizli Technopark, yang ditulis oleh Ali Ender Ektunogla and Elsa Burgos-Goren dan diterbitkan pada tahun 2015. Pendahuluannya, inovasi dianggap sebagai kunci penting untuk bertahan dalam lingkungan yang berubah. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan dan menguji gagasan bahwa tingkat inovasi dipengaruhi bagaimana karyawan mengembangkan dan memelihara pertukaran sosial dengan supervisor dan organisasi mereka dalam penelitian ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, hubungan antara leader member exchange, dukungan organisasi yang dirasakan, dan inovasi organisasi dianalisis dalam penelitian ini. Sedangkan leader member exchange mengukur kualitas hubungan interpersonal antara atasan langsung dan karyawan menurut Leiden and Maslin 1998. POS mengukur sejauh mana karyawan percaya bahwa organisasi menghargai kontribusi mereka dan peduli dengan kesejahteraan mereka menurut Eisenberger et al. 1986. Ada beberapa penelitian yang terkait dengan hubungan faktor-faktor ini dalam literatur. Adapun beberapa penelitian yang menerapkan kerangka pertukaran sosial ke perusahaan taman teknologi bahwa inovasi dianggap sebagai faktor kompetitif yang paling penting. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan hubungan antara faktor-faktor di perusahaan teknopark. Memasuki metodologi penelitian, yaitu dengan menggunakan survei. Studi ini dilakukan pada 67 perusahaan yang berlokasi di Taman Denizli Techno. Kuesioner disampaikan secara random sampling yang diterapkan di bawahan di Technopark. Teknik email dan wawancara diterapkan dalam mengumpulkan data yang relevan. 145 kuesioner disampaikan secara total dan 82 kembali. Karena jawabannya tidak akurat dan hilang, 5 kuesioner tidak dipertimbangkan. Data yang diperoleh dari 77 kuesioner tersebut dianalisis melalui program paket statistik SPSS 20 dan 2 hubungan yang diusulkan diuji melalui analisis regresi. Dari hasil penelitian dan pembahasannya, yaitu hasil menunjukkan bahwa ketika pertukaran pemimpin atau anggota meningkat, tingkat inovasi organisasi juga meningkat. Dengan cara yang sama, ketika dukungan organisasi meningkat, organisasi mungkin berkinerja baik dalam hal inovasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa organisasi berkonsentrasi pada kreativitas dan inovasi dapat mempertimbangkan pemilihan pemimpin dengan penekanan pada pertukaran pemimpin, anggota dalam fasilitas dukungan organisasi bagi karyawan. Memasuki kesimpulan. Dari kesimpulan ini dapat disimpulkan bahwa leader member exchange berpengaruh positif terhadap inovasi organisasi. Seperti yang dikemukakan oleh teori pertukaran sosial, ketika satu orang melakukan kebaikan kepada orang lain, ada harapan akan masa depan sebagai balasannya. Akibatnya, fokus pada kualitas hubungan antara manajer dan bawahan dapat meningkatkan kemungkinan inovasi organisasi. Terakhir, yaitu keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Saran sukarela untuk meningkatkan organisasi lebih tinggi oleh mereka yang merasa bahwa organisasi menghargai kontribusi mereka dan peduli dengan kesejahteraan mereka. Namun, seperti halnya upaya penelitian lainnya, penelitian ini bukannya tanpa batasan dan hasil penelitian ini saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati.
Studi ini berfokus pada perusahaan Taman Teknologi Denizli sehingga hasilnya mungkin tidak terlalu mudah digeneralisasi untuk pengalaman di taman teknologi lainnya. Selain itu, dengan meningkatkan jumlah peserta dan melibatkan teknopark lainnya, hasilnya dapat digeneralisasikan. Terlepas dari keterbatasan tersebut, penelitian ini memberikan dukungan yang baik untuk teori pertukaran sosial. Baik, dapat yang itu saya sampaikan untuk jurnal ketiga dan keempat. Untuk jurnal selanjutnya atau yang kelima akan dilanjutkan oleh Elvina. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Sebelumnya nama saya Elvina dengan NIM 19612192. Saya akan menjelaskan mengenai jurnal nasional yang kelima dengan judul peran rotasi kerja terhadap kinerja pegawai. Pendahuluan. Rotasi pekerjaan adalah salah satu pendekatan yang penting dari desain pekerjaan serta kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja karyawan melalui kepuasan kerja menurut Sarafani dan Abbasi 2013. Kemudian menurut Robbins and Jagger 2008 berpendapat kalau rotasi itu hanya proses pemindahan posisi dalam pekerjaan secara horizontal yang bertujuan untuk mengatasi kejenuhan dalam bekerja, meningkatkan pengetahuan maupun keahlian karyawan. Menghadapi situasi yang demikian, aparatur yang ada di PT Simedi Prakarsa Indonesia dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas baik kemampuan, keterampilan, kreativitas, pengetahuan, tanggung jawab, disiplin serta keteladanan maupun profesionalisme. PT Simedi Prakarsa Indonesia personal yang bersangkutan ada masalah internal yang memungkinkan untuk dipindah. Karena fungsi profesional diutamakan pada pegawai fungsional, alasan lain dilakukan rotasi pekerjaan adalah bahwa tugas atau pekerjaan bersifat menonton yang dilaksanakan terus-menerus dapat mengakibatkan kebosanan dan penurunan hasil kerja dari pegawai menurut Tumipa dan Rumokoi 2018. Baik, yang selanjutnya adalah metodologi penelitian dan hasil penelitian dan pembahasan. Untuk metodologi penelitiannya, pendekatannya adalah statistik deskriptif dengan menggunakan berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Jenis data yang dipergunakan untuk penelitian ini adalah data primer, teknik pengumpulan data dengan cara penyebaran kuesioner atau angka dengan responden penelitian, yaitu karyawan PT Simedi Prakarsa Indonesia yang berjumlah 68 orang. Kemudian untuk hasil penelitian dan pembahasan, pegawai di PT Simedi Prakarsa Indonesia ini berdasarkan analisis deskriptif bahwa koefisien korelasi rank Spearman sebesar plus 0,504. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh rotasi kerja mempengaruhi kinerja pegawai sebesar 50,04% dan sisanya sebesar 49,96%. Dipengaruhi variabel lain seperti kompetensi pegawai, tingkat pendidikan, gaya kepemimpinan, visi dan misi kerja, berpengaruh rotasi kerja yang berkaitan erat dengan aktivitas pegawai. Rotasi kerja akan efektif bila rotasi tersebut menyatu dengan infrastruktur yang merupakan bagian penting bagi pegawai perusahaan privat maupun publik. Sehingga dengan diterapkannya rotasi kerja pada pegawai, akhirnya dapat meningkatkan kinerja pegawai. Selanjutnya, kesimpulan dan keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Untuk kesimpulannya, rotasi kerja pada PT Simedi Prakarsa Indonesia dalam kondisi baik, sedangkan kinerja pada pegawai di PT Simedi
Prakasa Indonesia ini menunjukkan tingkat kinerja pegawai dalam kondisi yang sangat baik. Untuk rotasi kerja berkaitan erat dengan aktivitas pegawai. Rotasi kerja akan efektif bila rotasi menyatu dengan infrastruktur yang merupakan bagian penting bagi pegawai perusahaan. Sehingga dengan diterapkannya rotasi kerja pada pegawai, akhirnya dapat meningkatkan kinerja pegawai. Untuk keterbatasan penelitian dan rekomendasinya yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penyebaran kuesioner atau angket yang berisi pernyataan yang sifatnya tertutup kepada responden. Penelitian dengan jumlah karyawan 64 orang namun tidak ada dilampirkan data kuesionernya. Untuk rotasi kerja harus dilakukan secara berkala seperti mingguan, bulanan maupun tahunan agar tidak terjadi kejenuhan karyawan. Namun adanya program rotasi pegawai harus didukung dengan sumber daya manusia yang berpengaruh terhadap produktivitas karyawan dalam segi keterampilan, segi pengetahuan, keahlian dan sikap mental. Selanjutnya jurnal yang ketujuh yaitu Jurnal Nasional dengan judul Peran Kepemimpinan dalam Meningkatkan Daya Saing Perguruan Tinggi, Tinjauan Konseptual. Pendahuluan. Perguruan tinggi adalah institusi pendidikan yang memberikan layanan pembelajaran bagi masyarakat untuk penguasaan ilmu tingkat tinggi. Perguruan tinggi yang visioner yang mampu berkreasi dan menemukan strategi kepemimpinan inovatif, bermutu dan tanggap terhadap perkembangan global, serta mampu membaca kecenderungan masa depan. Peran kepemimpinan harus mampu mengantisipasi dan mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi dengan membangun struktur orang, teknologi, dan mekanisme yang dapat menciptakan suatu budaya baru yang lebih produktif. Keberadaan kepemimpinan yang menjalankan fungsi kepemimpinan dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dengan menetapkan visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan secara utuh, mendayagunakan bawahan melalui pendekatan partisipatif, dan didasari oleh kemampuan kepemimpinan secara profesional untuk meningkatkan daya saing organisasi. Metodologi penelitian dan hasil penelitian dan pembahasan. Untuk metodologi ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif dengan analisis deskriptif dengan pendekatan literatur. Kemudian untuk hasil penelitian dan pembahasannya, menurut Wibowo 2013, kepemimpinan adalah kemampuan individu dengan menggunakan kekuasaannya melakukan proses mempengaruhi, memotivasi dan mendukung usaha yang meningkatkan orang lain, memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Ada 4 kepemimpinan, yaitu yang pertama, kepemimpinan otoriter, yaitu gaya kepemimpinan yang menekankan atau menggunakan berbagai cara yang bersifat paksaan atau ancaman untuk memaksakan keputusan. Yang kedua itu kepemimpinan partisipatif, yaitu model kepemimpinan kontingensi yang berorientasi pada keterhubungan manusia. Yang ketiga itu kepemimpinan transaksional, adalah model kepemimpinan yang menggabungkan pendekatan tugas kerja dengan menghubungkan manusiawi. Yang keempat, kepemimpinan transformasional, yaitu kepemimpinan yang mempunyai landasan filosofi yang sama dengan kepemimpinan transisional, yakni landasan keterhubungan antara pemimpinan dan pengikutnya untuk melaksanakan tugas manajerial di perguruan tinggi. Diperlukan
kepemimpinan yang kuat. Rektor, wakil rektor, dekan, dan wakil dekan adalah kepemimpinan perjalanan perguruan tinggi yang bergerak ke satu titik yang dituju. Yang mereka kerjakan adalah mengamati panel data, mencari tahu apakah kinerja perguruan tinggi normal atau terhambat. Selanjutnya ada kesimpulan dan keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Untuk kesimpulannya, peran kepemimpinan dalam suatu perguruan tinggi ini sangat menentukan kemajuan suatu perguruan tinggi. Kepemimpinan dalam perguruan tinggi harus memiliki pengetahuan yang manajerial dan pengetahuan kepemimpinan yang mumpuni. Dan untuk keterbatasan penelitian dan rekomendasi yaitu tidak dilampirkannya mengenai data metode kualitatif dengan analisis deskriptif dengan pendekatan literatur, mengutamakan keunikan atau kekhasan program akademik dan non-akademik sehingga lebih unik dari perguruan tinggi lainnya. Melaksanakan komunikasi yang baik, melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi ternama di dalam negeri dan di luar negeri untuk memperluas wawasan dan cakrawala pemikiran mahasiswa. Baik, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang berikutnya adalah Cindy. Baik, jurnal internasional yang selanjutnya ialah berjudul Organizational Culture Type in Turkish Universities Using OCAI Perception of Student, disusun oleh Aysun, Kaliskan, dan Changchu pada tahun 2019. Baik, selanjutnya pendahuluan. Memahami budaya organisasi sangat penting dalam memeriksa apa yang terjadi dalam organisasi, bagaimana menjalankannya, dan bagaimana untuk memperbaikinya. Scan tahun 2010. Selama 2 dekade terakhir, Universitas Turki berada di bawah tekanan untuk beradaptasi dengan perubahan politik, budaya, teknologi, dan sosial. Sebagai tanggapan atas perhatian yang diberikan kepada mahasiswa dalam literatur dan untuk mengisi kesenjangan mengenai persepsi mahasiswa tentang tipe budaya organisasi di universitas-universitas Turki. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis rinci tentang persepsi mahasiswa tentang tipe budaya organisasi di universitas-universitas Turki. Ditemukannya bahwa struktur organisasi dan proses pendidikan harus diperbaiki, dan studi penelitian ini penulis tertarik terutama dalam mengidentifikasikan keseluruhan profil budaya organisasi, subdimensi seperti gaya manajemen, penekanan strategis, kekuatan budaya, kepemimpinan, kriteria keberhasilan dan nilai-nilai dasar Universitas Turki yang menggunakan OCAI ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi mahasiswa tentang tipe budaya organisasi saat ini di 4 universitas negeri yaitu di Turki. Baik, untuk yang selanjutnya adalah metodologi penelitian dan hasil penelitian. Pembahasan. Metodologi penelitian ini menggunakan metode campuran yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu kuantitatif dengan survei melalui kuesioner dengan instrumen OCAI atau OCAI, dan kualitatif wawancara semi terstruktur. Populasinya adalah mahasiswa program pendidikan guru sarjana di 4 universitas negeri di Turki. Sedangkan sampelnya adalah total 19 siswa dari tahun kedua hingga tahun akhir, dan analisis data yang digunakan paket R software dan SPSS versi 25 dan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian, pembahasan RQ1 persepsi mahasiswa terhadap budaya organisasi saat ini di universitas negeri di Turki. Mahasiswa di universitas-universitas Turki menganggap tipe budaya saat ini adalah hierarki dengan dominan Gemen 0,318 diikuti market Gemen 0,288, accuracy 0,22 dan Klein 0,192. Persepsi mahasiswa tentang dimensi budaya organisasi di universitas negeri di Turki yang mencolok hasilnya adalah tipe budaya yang dominan dalam 2 dimensi berbeda. Dengan tipe budaya pada umumnya, budaya pasar memberikan hasil tertinggi dalam karakteristik dominan dan kriteria keberhasilannya. Baik, yang selanjutnya adalah simpulan dan keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Simpulan, penelitian ini dirancang untuk menggambarkan persepsi mahasiswa tentang budaya organisasi universitas di Turki menggunakan OCAI. Temuan ini dapat membantu para pemimpin universitas dan dosen dalam memahami pemikiran mahasiswa dengan cara yang lebih baik dalam hal tipe budaya dan memberikan mereka informasi tentang kepuasan dan kinerja mahasiswa. Keterbatasan penelitian. Tidak disebutkan nama keempat universitas Turki yang telah diteliti, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
Jumlah responden hanya berjumlah 19 mahasiswa, alangkah lebih baiknya paling tidak minimal berjumlah 30 responden. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik dengan menggunakan instrumen OCAI di universitas-universitas, alangkah lebih sangat membantu jika dalam survei dilakukan setiap fakultas di seluruh universitas untuk mendapatkan aspek yang lebih luas dari jenis budaya organisasi tersebut. Baik, untuk jurnal internasional selanjutnya adalah berjudul The Application of the Organizational Culture Assessment Instrument or OCAI to Logistic Enterprise oleh Lenka, Lisbeth Teneva, Sylvia Lorinkova, Denis Cahat pada tahun 2016. Pendahuluan. Dunia saat ini itu tercermin dalam kata-kata seperti globalisasi, krisis ekonomi, ekonomi pasar, dan daya saing. Semua ini mempengaruhi entitas bisnis perusahaan yang tidak mengikuti tren saat ini, berinovasi, mencari peningkatan kualitas dan atau menilai efektivitas kegiatannya. Beresiko mengalami stagnasi. Setiap bentuk budaya organisasi harus disesuaikan terlebih dahulu dan dikelola secara strategis sehingga dapat dipenuhi dan mendukung terciptanya identitas organisasi. Semua manajer memimpikan karyawan produktif yang mampu bekerja sesuai dengan tujuan bisnis. Inilah yang disebut dengan budaya organisasi. Oleh karena itu, perusahaan Slovakia menggunakan instrumen penilaian budaya organisasi atau OCAI yang dikembangkan oleh Cameron dan Quinn, yang dimana sering digunakan untuk menguji budaya organisasi dari berbagai institusi. OCAI adalah alat yang memungkinkan untuk mendiagnosis elemen dominan dari orientasi perusahaan dan menentukan jenis kekuatan dan kesesuaian budaya yang berlaku. Untuk yang selanjutnya adalah metodologi penelitian dan hasil penelitian dan pembahasan. Jadi metodologi penelitian adalah populasinya adalah 14 perusahaan logistik yang beroperasi di Slovakia dan sampelnya adalah 8 perusahaan kecil 10 hingga 49 karyawan, 1 adalah perusahaan menengah dan 5 adalah perusahaan besar, lebih dari 250 karyawan, dan menggunakan instrumen penilaian budaya organisasi atau OCAI. Hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan hasil identifikasi menggunakan instrumen penilaian budaya organisasi or OCAI, penulis dapat menyatakan bahwa saat ini budaya organisasi hierarkis dengan nilai 29,55 berlaku di perusahaan logistik di Slovakia. Hal ini ditandai dengan kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang tepat. Untuk di masa yang akan datang, budaya organisasi yang diharapkan adalah karyawan akan menghargai gerakan menuju budaya keren dengan nilai 37,88 yang dimana lingkungan kerja yang ramah dan tercipta. Budaya seperti ini juga terfokus pada dukungan internal, tetapi minat terhadap orang dan pelanggan sama dengan pentingnya juga dengan fleksibilitasnya. Baik, yang selanjutnya adalah simpulan dan keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Budaya organisasi yang mempengaruhi kualitas dan suatu perusahaan adalah salah satu faktor yang signifikan. Salah satunya adalah nilai budaya organisasi ini diremehkan oleh beberapa perusahaan Slovakia. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan oleh 14 perusahaan logistik yang beroperasi di Slovakia. Budaya organisasi di perusahaan ini tersebut dianalisis dengan cara Cameron dan Quinn dengan menggunakan instrumen penilaian budaya organisasi atau ROCAI. Keterbatasan penelitian. Berdasarkan hasil review jurnal yang telah dilakukan, ada beberapa keterbatasan yang dapat menjadi beberapa faktor yang agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam menyempurnakan penelitiannya. Karena penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki dalam penelitian-penelitian ke depannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut antara lain: 1. Fenomena masalah tidak didukung oleh data yang valid pada perusahaan logistik ini. 2. Tidak memiliki penjelasan yang khusus mengenai metode penelitian. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik dengan menggunakan instrumen ini, dapat memfokuskan kembali seberapa efektivitasnya pasca pengimplementasian instrumen OCAI ini. Oleh sebab itu, dapat memfokuskan perhatiannya pada karyawannya sendiri, dengan harapan karyawan tersebut bekerja dengan kondisi yang lebih baik untuk lebih mampu mempengaruhi kualitas dan efektivitas pekerjaan mereka. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Wiji. Selanjutnya, dengan jurnal yang berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kemampuan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kinerja Aparatur Desa pada Kantor Kepala Desa di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Pendahuluan. Tujuan utama manajemen sumber daya manusia adalah menyiapkan dan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kompetensi sumber daya manusia dianggap memenuhi kriteria apabila sumber daya manusia dapat mewujudkan tujuan lembaga dengan memberikan pelayanan yang baik
dan berkualitas menurut Nawawi 2011. Kabupaten Gunung Kidul adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ibu kotanya Wonosari. Kabupaten Gunung Kidul terdiri dari 144 desa, yang mana 141 desa masuk klasifikasi swadaya dan 3 desa termasuk desa swasembada. Aktivitas atau pekerjaan yang ada di desa semakin banyak dan tidak mungkin untuk dilakukan secara manual. Oleh karena itu, perlu didukung adanya teknologi dan sekaligus pemanfaatannya dapat membantu kinerja menjadi lebih maksimal. Berdasarkan hasil observasi bahwa aparat desa dalam pemanfaatan teknologi seperti komputer agar mempermudah aparatur desa dalam mengelola dokumen-dokumen desa, secara umum masih ditemukan kelemahan. Menurut hasil penelitian sebelumnya, Iklima Azhar Darmawis 2013, Yuliani 2014, dan Anggiriawan DKK 2018, hasil penelitian menyimpulkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia masih tergolong rendah dan perlu ditingkatkan lagi. Selanjutnya, metodologi penelitian dan hasil penelitian serta pembahasan. Dalam metodologi penelitian, metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah explanatory research dengan teknik analisis menggunakan analisis statistik dengan pengujian regresi, korelasi, determinasi, dan uji hipotesis. Populasi dan sampel penelitian menggunakan 144 responden. Jenis penelitian yang digunakan asosiatif untuk mengetahui, mencari keterhubungan antara, dan metode analisis data menggunakan uji instrumen, uji asumsi klasik, regresi, koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Hasil penelitian dan pembahasan. Kompetensi sumber daya manusia dan kemampuan pemanfaatan teknologi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur desa. Dengan persamaan regresi Y sama dengan 6,025 ditambah 0,391 X1 ditambah 0,461 X2. Kontribusi pengaruh sebesar 57,3%. Uji hipotesis diperoleh F hitung lebih dari F table atau 94,626 lebih dari 2,670. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang diajukan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kompetensi sumber daya manusia dan kemampuan pemanfaatan teknologi terhadap kinerja aparatur desa diterima. Selanjutnya, simpulan dan keterbatasan penelitian serta rekomendasi. Simpulan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja aparatur desa pada kantor kepala desa di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, dan kemampuan pemanfaatan teknologi berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur desa pada kantor kepala desa di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Selanjutnya, keterbatasan penelitian. Yang pertama, penelitian dilakukan untuk melengkapi hasil temuan penelitian terdahulu dengan melakukan observasi lapangan. Namun, data hasil observasi tidak dijelaskan oleh peneliti. Selanjutnya, dalam penelitian ini tidak dijelaskan teknik pengumpulan data yang digunakannya. Jika dilihat dari jenis penelitian yang dilakukan, maka pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan kuesioner. Dan untuk rekomendasi, lembaga harus memfasilitasi perangkat dalam melakukan pekerjaan pegawainya dengan teknologi yang diperlukan, dan melatih agar mampu mengoperasikannya dengan baik. Disarankan agar kinerja lembaga ditingkatkan dengan memberdayakan pegawai, dengan membekali pengetahuan yang cukup dan terbuka akan teknologi sehingga pelayanan dapat lebih optimal. Selanjutnya, jurnal yang terakhir yaitu dengan judul Analisis Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor. Selanjutnya, jurnal yang terakhir yaitu dengan judul Analisis Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor. Pendahuluan. Kompetensi berhubungan dengan kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut, sehingga pegawai dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efisien, dan efektif. Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor
Dari 117 pegawai, ternyata hanya 9 pegawai yang memiliki sertifikat keterampilan pendukung. Sehingga dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pegawai yang kompeten secara teknis hanya 9 orang. Hal ini juga disebabkan karena ketidakikutsertaan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan atau diklat, baik diklat teknis maupun manajerial. Dalam 1 tahun, pegawai yang mengikuti diklat hanya 1 orang, dan ini pun diklat PIM atau diklat untuk kenaikan jabatan. Selanjutnya, metodologi penelitian dan hasil penelitian serta pembahasan. Dalam metodologi penelitian, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Sampel penelitian ditentukan sebanyak 54 pegawai dari 117 pegawai. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan studi lapangan, yaitu observasi, wawancara, dan kuesioner. Untuk mengumpulkan data primer dan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder. Analisis data kuesioner dilakukan dengan menggunakan rumus Weight-Mean Score untuk menghitung skor rata-rata. Data sekunder digunakan untuk memperkaya pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil analisis dari kelima rekapitulasi dimensi berjumlah 21,29, yang selanjutnya dibagi 5 dari kelima dimensi tersebut, yang menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki angka penafsiran sebesar 4,25 dengan kriteria penafsiran sangat baik. Dapat diartikan bahwa sebagian besar pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor memiliki kompetensi yang mumpuni di bidang pekerjaannya. Selanjutnya, simpulan dan keterbatasan penelitian serta rekomendasi. Kesimpulan, kompetensi pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor jika dilihat terdapat hambatan yang muncul dalam kaitan dengan usaha untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Bersumber dari sistem perekrutan yang masih dinilai belum baik dan optimal, karena seharusnya pengalokasian pegawai disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013. Standar perekrutan pegawai disesuaikan dengan merit system yang didahului dengan seleksi pegawai. Keterbatasan penelitian. Yang pertama, masih terdapat jawaban dalam kuesioner yang tidak relevan, di mana hasil kuesioner responden memiliki kriteria penafsiran baik, namun kenyataannya saat peneliti observasi langsung masih banyak jawaban yang tidak sesuai. Salah satunya seperti pada rekapitulasi dimensi pengetahuan. Masih cukup banyak pegawai yang tidak sesuai antara penempatan kerja dengan latar belakang pendidikannya, sehingga dapat dikatakan mereka tidak memiliki pengetahuan akan tugas pokoknya dan fungsinya. Selanjutnya, dalam penelitian ini kurangnya eksplorasi teori yang dapat memperkaya penelitian dan hasil penelitian ini sendiri. Untuk rekomendasi, dalam pengisian kuesioner, peneliti dapat mengantisipasi dengan cara mendampingi dan mengawasi responden dalam memilih jawaban agar terdapat kesesuaian antara jawaban dan keadaan sesungguhnya. Selanjutnya, bagi peneliti mendatang, hendaknya dapat menambahkan teori-teori lain agar hasilnya lebih terdefinisi dengan lebih sempurna. Baiklah, sekian presentasi review jurnal dari kelompok 3. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf, dan kami harap semoga hasil dari review jurnal kami dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.